Herzlich willkommen in Black Windows. Oke, di video kali ini pasti kalian bertanya-tanya, kenapa di sini tidak bertiga? Tenang, bukan karena bubar atau apapun, tapi karena ini berada dalam segmen NT, Nightmare Talk. Nama gue Ijal. Di sini gue akan membahas mengenai 4 kampus angker berdasarkan pengalaman di Indonesia. Yang pertama ada kereta hantu UI. Bagi sebagian anak UI, pasti sudah tidak asing, pasti sudah mendengar mitos mengenai kereta hantu UI. Berdasarkan kejadian atau pengalaman, di beberapa hari kadang ada kereta hantu yang selalu datang ke stasiun UI. Salah satu kisah yang cukup melegenda yaitu tentang mahasiswa yang ingin pulang ke rumah di daerah Tebet melalui kereta di stasiun UI. Mahasiswa tersebut jalan ke stasiun UI untuk pulang, dan ternyata di situ ada kereta, dan dia masuk ke dalam kereta tersebut dengan tidak memikirkan mengenai masalah mistis. Tetapi ketika mahasiswa tersebut melihat keadaan, ternyata banyak orang-orang yang tidak berbicara. Mereka semua diam. Mahasiswa ini aneh, tapi mahasiswa tersebut tetap berpikiran realistis bahwa itu bukan hal apa-apa. Dan kejanggalan yang kedua, di mana setiap pemberhentian stasiun itu kereta tersebut ternyata tidak berhenti, terus saja melaju dengan sangat cepat. Nah, dan kereta tersebut akhirnya berhenti di Tebet, tempat mahasiswa tersebut ingin pulang. Lalu mahasiswa tersebut turun dari kereta tersebut, dan ternyata kereta tersebut tidak berhenti dulu untuk mencari penumpang, tetapi kereta tersebut langsung pergi saja. Ketika mahasiswa tersebut pergi keluar gerbang stasiun, ada petugas stasiun yang memanggil beliau. Penjaga keamanan di stasiun tersebut menanyakan kepada mahasiswa, kenapa jam segini ada di stasiun kereta. Mahasiswa tersebut menjawab, saya baru pulang dari UI, ingin pulang ke rumah, naik kereta dari sini. Lalu petugas keamanan tersebut bingung, karena pada jam segitu sudah tidak ada kereta yang melewat. Dan yang lebih anehnya, di mana petugas keamanan tersebut melihat mahasiswa tersebut jalan di rel kereta api dari UI sampai ke Tebet, tidak menaiki kereta. Lalu mahasiswa tersebut akhirnya berasumsi bahwa beliau naik kereta hantu UI. Cerita ini sangat terkenal pada tahun 1990 sampai sekarang, dan akhirnya mahasiswa UI kebanyakan sudah tidak berani untuk naik kereta pada malam hari di stasiun UI. Jadi kesimpulannya, boleh kita ingin cepat naik kereta, tapi jangan naik kereta hantu juga. Cerita kedua, Mbak Yayu di UGM. Jadi di kalangan mahasiswa UGM pasti tidak asing dengan sosok hantu Mbak Yayu ini. Mbak Yayu ini suka terlihat di Fakultas Ekonomi. Jadi apabila ada yang melewati pada malam hari, melewati Fakultas Ekonomi, dia melihat sosok wanita dan dia berpikiran kosong dan sedang stres mengalami masalah di perkuliahan, maka Mbak Yayu ini suka membisikkan, karena bisikan setan, membisikkan untuk bunuh diri kepada mahasiswa yang sedang stres. Jadi berdasarkan mitos yang beredar bahwa Mbak Yayu ini merupakan seorang mahasiswi jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
Nah, Mbak Yayu ini sedang mengerjakan skripsi, tetapi skripsinya tersebut usulan proposalnya selalu ditolak oleh dosen. Karena selalu ditolak dan Mbak Yayu stres, maka akhirnya Mbak Yayu memutuskan untuk terjun dari lantai atas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Dan akhirnya Mbak Yayu tewas di sana. Jadi dapat diambil kesimpulan, saya tahu mengenai perasaan dan penderitaan Mbak Yayu ini karena saya juga merupakan pejuang skripsi. Saya selalu ditolak dosen, selalu revisian, dan akhirnya saya bisa sidang. Karena Tuhan itu tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuan hambanya, maka Mbak Yayu jangan bunuh diri. Nah, bagi orang-orang yang pejuang skripsi yang ingin bunuh diri, maka sebaiknya tingkatkanlah keimanan kita. Cerita ketiga, Fancy Naik ITB. Apa itu Fancy Naik? Pasti kalian bertanya-tanya. Tapi kalau mahasiswa ITB pasti tahu. Fancy Naik itu dimana sebuah pesta yang dilakukan tengah malam dan dilakukan setiap setahun sekali, di mana pesta tersebut adalah pesta topeng. Pesta topeng di sini memakai kostum-kostum yang unik-unik. Namun, seringkali terdapat mahasiswa yang bingung karena selalu melihat ada seorang kakek-kakek dan anak kecil yang ikut pesta topeng. Padahal, jika dipikirkan, ngapain seorang kakek-kakek dan anak kecil ikutan pesta mahasiswa gitu. Tapi mahasiswa tidak terlalu memikirkan. Apabila berpikir sisi positif, mungkin kakek-kakek dan anak kecil tersebut diajak oleh mahasiswa. Tetapi ketika bertanya kepada mahasiswa lain, semuanya tidak ada yang mengenali kakek-kakek dan anak kecil tersebut. Di satu sisi, selain ada kakek-kakek dan anak kecil juga terdapat seorang manusia yang atasnya itu bertubuh manusia tetapi bawahnya bertubuh kuda. Tetapi mahasiswa tidak terlalu memikirkannya karena itu kan pesta kostum. Maka mahasiswa berpikir bahwa itu merupakan sesuatu yang unik dan dilebih-lebihkan atau terlalu kreatif istilahnya. Padahal itu bukan manusia tetapi sesuatu yang menyerupai manusia. Yang ketiga ada doppelganger, di mana doppelganger ini merupakan diri sendiri kita yang ada di tempat lain. Ketika mahasiswa itu melihat dengan seksama wujud dirinya sendiri, lalu wujudnya tersebut menghilang. Nah, itu adalah cerita di ITB. Cerita keempat, hantu anak kecil di Unpad. Di sini saya bercerita mengenai perspektif orang pertama ya. Jadi saya adalah seseorang di cerita tersebut, beranggapan gitu ya. Jadi ceritanya ketika gue masih kuliah pada tahun 2008 di Unpad. Ketika itu gue pulang jam 3 pagi karena gue lelah nongkrong di warnet. Karena tahun 2008 itu masih zaman warnet kan boy. Nah, pada saat itu ketika pulang jam 3 pagi, saya karena lelah, saya berjalan dengan cepat dan akhirnya saya melihat anak kecil 2 orang di mana dengan berpakaian lusuh. Saya simpulkan bahwa anak kecil tersebut berumur 10 tahun dan 7 tahun adik kakak. Saya mengira bahwa anak kecil tersebut adalah seorang pengamen atau pengemis. Tetapi ketika saya berpikir secara logika, ngapain ada anak kecil jam 3 pagi berjalan menyelusuri kegelapan? Lalu ketika saya sedang berpikir seperti itu, saya ditambah bingung. 2 anak kecil tersebut nyebrang dari arah Bandung Sumedang. Ketika nyebrang, dia ditabrak truk. Lalu anak kecil tersebut terpental 50 meter dari truk tersebut. Ketika itu saya panik. Lalu saya mengejar atau menyelamatkan anak kecil tersebut. Tetapi ketika saya ingin menyelamatkan anak kecil tersebut dua-duanya bangun dan terlihat tidak ada luka sama sekali. Lalu ketika itu saya panik dan saya memutuskan untuk tidak melihatnya. Ketika saya ingin berjalan pulang lagi, anak kecil tersebut ternyata lari lagi ke jalan tersebut dan tertabrak lagi oleh bus mini. Ketika ditabrak lagi, terlihat dia terpental jauh. Lalu
Seperti biasa, tidak terjadi apa-apa dua anak kecil tersebut. Ketika itu saya akhirnya berpikir bahwa itu bukan seorang manusia. Lalu saya datang untuk melihat dengan jelas apa itu. Belum saya melihat ke sana, ternyata dia sudah melihat duluan ke arah saya. Ternyata matanya semua hitam, tidak ada yang berwarna putih. Lalu dia berkata, "Aa nempo abinya," atau dalam bahasa Indonesia, "Kakak melihat aku ya?" Lalu terus-terusan berkata seperti itu dengan semakin tinggi. Aku yang panik akhirnya berlari ke kosan dengan sangat cepat. Ketika sampai kosan, saya merasa tenang, tetapi masih khawatir apakah anak kecil itu akan mengikuti saya atau tidak. Tetapi beruntungnya anak kecil tersebut tidak mengikuti saya sampai kosan. Itulah cerita singkat mengenai 4 kampus angker berdasarkan pengalaman di Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kami termotivasi untuk membuat video-video selanjutnya. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.